Assalamualaikum sahabat beriman, kembali lagi di channel Firdausi Official, channel dakwah yang sangat bermanfaat sekali, di mana channel ini kalian akan mendapat berbagai ilmu pengetahuan seputar tentang Islam. Kali ini pembahasannya adalah tentang beberapa orang Palestina yang bertemu dengan Dajjal, di mana pada zaman Rasulullah masih hidup, ternyata ada kelompok atau kumpulan orang yang sudah menjumpai Dajjal. Bagaimana kisahnya? Marilah sama-sama kita simak penjelasan dari ulama ternama asal Mesir, yaitu Syekh Muhammad Al-Fuli. Syabab, Dajjal itu nyata. Tidak pernah ada yang ketemu Dajjal di dunia ini kecuali 30 orang. Hanya ada satu orang di antaranya yang berani bercerita tentang Dajjal. Satu orang itu merupakan sahabat Rasulullah yang pernah ketemu langsung dengan Dajjal, pernah berbicara dengan Dajjal. Bahkan beliau kasih tahu kita juga kira-kira Dajjal itu ada di mana. Jadi sebab insyaAllah di kajian hari ini kita akan berbicara, kita akan bercerita tentang Dajjal sesuai hadis sahih Rasulullah. Kira-kira apa itu Dajjal, kapan muncul, dan di mana Dajjal berada, tempatnya jauh enggak sama Indonesia. Taib syabab, suatu hari Rasulullah kedatangan tamu spesial dari Palestina, orang Kristen dari Palestina. Beliau sampai rumah Rasulullah habis maghrib dan mulai bercerita dengan Rasulullah. Saking menariknya cerita beliau, salat Isya ditunda sebentar. Dan secara fikih salat Isya boleh ditunda jika berjamaah, tapi itu bukan pembahasan kita hari ini. Jadi sahabat Rasulullah yang duduk di masjid heran syabab, kenapa Rasulullah tidak keluar mengimami mereka? Apa yang bikin Rasulullah sibuk? Kita nunggu atau tidak usah? Sampai alhamdulillah Rasulullah keluar dan muka sahabat sangat penasaran. Terus Rasulullah mengimami mereka salat Isya dulu, terus Rasulullah mulai bercerita. Aku hari ini kedatangan tamu dari Arab Palestina, namanya Tamim Ad-Dari. Dia orang Kristen dan dia barusan masuk Islam dan bayat, alhamdulillah. Apa yang dia ceritakan kepadaku sama seperti apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal, karena dia ketemu Dajjal. Muka sahabat mulai fokus syabab dan mereka mulai tertarik sebagaimana muka syabab sekarang. Kira-kira apa ceritanya? Dan Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah dari Palestina, mulai bercerita. Di sini ada yang mulai ngantuk kan? Ayo semangat menuntut ilmu. Ayo kita belajar sejarah dan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat menuntut ilmu. Tamim Ad-Dari mulai bercerita syabab. Aku naik perahu sama 30 orang dari Arab Palestina. Perahu kita dipermainkan laut sampai kita menepi ke suatu pulau di lautan. Pas kita turun dari perahu, kita disambut makhluk binatang teraneh yang pernah kita lihat. Bulunya banyak sekali, tidak jelas mukanya dari punggungnya. Yang lebih aneh lagi, makhluk tersebut bisa berbicara, bisa pakai bahasa kita ini. Awalnya kami kira makhluk itu cuman setan, sampai dia memperkenalkan dirinya. Ternyata namanya Al-Jassasah. Tapi ketika kita nanya dia, apa itu Al-Jassasah? Dia tidak jawab. Dia cuman bilang hal yang bikin kami lebih takut. Wahai kaum, pergilah ke orang yang di ujung kampung ini. Dia merindukan kabar kalian. Jadi kami pergi, tapi kami lihat hal yang lebih aneh lagi. Manusia terbesar yang pernah kami lihat di dunia ini. Tangannya dan kakinya terbelenggu dan salah satu matanya sakit. Penglihatannya kurang jelas sepertinya. Jadi kami otomatis tanya, kau ini apa? Lalu dia jawab, kalian sudah bisa sampai tempatku ini. Jadi kalian yang kasih tahu aku, kalian itu siapa? Jadi kami jelaskan kalau kami itu orang Arab dari Palestina dan perahu kami dipermainkan laut sampai kita menepi di pulau ini. Tapi dia mulai tanya pertanyaan yang agak aneh gitu dan agak tidak nyambung. Dia tanya, apakah kurma pisan masih membuahkan? Jadi kami jawab, iya, kurma pisan itu yang di Palestina masih membuahkan. Terus dia bilang, ingat, ia hampir tidak membuahkan lagi. Terus dia tanya lagi, Danau Tabariyah, apakah masih ada airnya? Jadi kami jawab, iya, masih ada airnya. Terus dia bilang airnya akan habis suatu hari. Agak aneh kan?
Terus dia tanya, mata air Zuhr, apakah masih ada airnya? Apakah penduduk di sana masih bercocok tanam pakai air mata ini? Kami jawab, iya, penduduk di sana masih pakai air mata Zuhr. Tapi dia tiba-tiba ganti topik. Dia langsung tanya bagaimana keadaan Nabi orang-orang buta huruf. Maksudnya Nabi Muhammad. Kami jawab, dia sudah muncul di Makkah dan pindah ke Yathrib ke Madinah. Terus dia mulai teriak, apakah bangsa Arab mulai memerangi dia? Kami jawab, iya, dan dia menang dan semua bangsa Arab mentaati dia sekarang. Dan terjadi hal yang sangat aneh. Dia marah besar, sangat marah. Terus dia bilang, sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka untuk mentaatinya. Aku ini Al-Masih. Aku hampir diizinkan keluar. Aku bakal melintasi bumi ini, masuk setiap kampung selama 40 hari. Kecuali Makkah dan Madinah. Ada malaikat yang membawa pedang yang melarang aku, menghalangi aku untuk masuk Makkah dan Madinah. Terus syabab, Rasulullah memukul tongkat pendeknya ke mimbar dan bilang, ini Taibah, ini Taibah, ini Taibah. Taibah itu nama lain untuk kota Madinah. Terus syabab, setelah Tamim Ad-Dari selesai bercerita, Rasulullah menjelaskan beberapa hal tentang Dajjal. Salah satunya kira-kira Dajjal ada di mana. Kira-kira syabab, Dajjal ada di mana dan jauh enggak dengan Indonesia? Menurut sebagian ulama yang menafsirkan hadis Rasulullah ini, Dajjal ada di suatu pulau yang ada di dua tempat ini. Dua tempat, dua kemungkinan, dua pilihan. Mungkin ada di sini, mungkin ada di sini. Yang pertama, Teluk Arab syabab. Jadi di suatu pulau yang ada di salah satu negara Teluk Arab atau negara Iran. Yang kedua, Laut Arab syabab. Jadi Dajjal mungkin ada di suatu pulau yang ada di negara Oman atau Iran atau Pakistan atau India. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tidak ada yang bisa memastikan syabab. Ini ceritanya Sayyidina Tamim Ad-Dari, sahabat Rasulullah dari Palestina yang pernah ketemu dengan Al-Dajjal. Soal percaya pada Al-Dajjal itu syabab termasuk urusan aqidah. Karena tidak ada bukti nyata kalau Al-Dajjal itu ada. Tetapi kita harus tetap percaya karena ini kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terhindar dari fitnah Al-Dajjal karena ini merupakan fitnah yang sangat besar bagi umat ini. Semoga kita tidak ketemu dia. Semoga Allah menjauhi kita dari zaman dia. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga negeri tercinta ini tetap aman dari Dajjal dan fitnah Dajjal. Amin, amin syabab. Semoga insyaAllah kajian hari ini bermanfaat. Syukran syabab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.